warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Oke, kita hari ini akan belajar tema 1, masih di tema 1, masuk ke subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, belajar dengan Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Baik, hari ini kita akan belajar pelestarian hewan, ya. Coba kalian perhatikan, ada 4 hewan di sini ya. Ada yang pertama ada komodo, ada ayam, kemudian ada kucing, dan yang terakhir ada badak bercula 1. Nah, dari keempat hewan ini Ibu mau tanya, kira-kira hewan apa ya yang tidak kalian lihat di lingkungan sekitar? Yang tidak bisa ditemukan di lingkungan sekitar? Ya, betul. Yang pertama adalah komodo. Betul ya. Komodo tidak bisa kita lihat di sekitar rumah dan di sekitar lingkungan kita. Dan yang kedua ada badak bercula 1 ya. Nah, kedua hewan ini termasuk hewan langka. Kenapa hewan langka? Oke, kita lihat ya. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Itu yang disebut dengan hewan langka. Nah, hewan langka kalau tidak dipelihara maka lama-kelamaan akan punah ya. Nah, faktor penyebab kepunahannya ada 2. Nah, ada faktor alam dan ada faktor manusia. Nah, kita lihat ya. Faktor alam ada apa saja? Ada 3 nih. Yang pertama, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Contohnya pada gajah. Gajah itu masa kehamilannya lama, tetapi ketika melahirkan hanya 1 anak. Gitu ya. Maka bisa punah karena tingkat perkembangbiakannya yang lambat. Kemudian yang ketiga, ada terjadi bencana alam. Ini juga bisa menyebabkan kepunahan pada hewan ya. Kemudian ada faktor manusia. Nah, pada faktor manusia bisa menyebabkan kepunahan pada hewan. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan ya. Kemudian ada perburuan liar. Yang ketiga, eksploitasi secara berlebihan. Ya, biasanya digunakan untuk diperdagangkan hewannya. Itu bisa menyebabkan kepunahan juga. Kemudian yang keempat ada pembuangan sampah ke alam. Ini adalah perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kepunahan hewan. Nah, berikutnya, supaya hewan itu tidak punah, maka kita sebagai manusia harus melestarikan hewan. Ya, pelestarian hewan ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah supaya hewan tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Tentunya hewan-hewan yang halal ya Nak ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Ya, supaya ekosistem ini tetap seimbang maka harus dilakukan pelestarian hewan. Kemudian yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Misalnya ada penelitian tentang hewan, nah maka dibutuhkan pelestarian hewan gitu ya. Berikutnya adalah upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan? Ada 3 nih ya. Kita lihat. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan ya, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan ya, kita harus memperhatikan kebersihannya, kebersihan kandangnya, kebersihan badan hewan ya. Kemudian harus memperhatikan juga ukuran kandangnya sesuai atau tidak dengan hewan tersebut. Nah, kemudian harus memperhatikan juga populasi hewannya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat penangkaran untuk hewan langka. Ini khusus hewan langka. Penangkarannya ada 2, nah ya, secara ex situ dan secara in situ. Nanti Ibu jelaskan lebih dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan ya.
Berikutnya adalah tadi di poin yang kedua tentang penangkaran, ada dua ya. Ada penangkaran atau pelestarian hewan secara ex situ dan secara in situ. Nah, penangkaran sendiri mempunyai tujuan ya. Tujuan penangkaran adalah agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman ya. Setelah cukup umur, maka hewan tersebut dilepaskan ke alam bebas supaya hewan tersebut bisa hidup secara alamiah. Itu tujuan dari penangkaran ya. Nah, penangkaran itu dibagi dua. Nah, ada penangkaran secara ex situ, artinya pelestarian hewan itu tetap di luar habitat aslinya. Di luar habitat aslinya, jadi hewan itu dipindahkan dari habitat aslinya, ditempatkan di suatu tempat. Itu penangkaran secara ex situ. Sedangkan penangkaran hewan secara in situ, yaitu pelestarian hewan masih di dalam habitat aslinya. Jadi hewan itu tidak dipindahkan dari habitat aslinya. Nah, kedua penangkaran hewan ini mempunyai satu tujuan, yaitu supaya hewan-hewan tetap berada di lingkungannya ya, supaya tidak punah. Jadi tujuannya satu, yaitu supaya tidak punah. Oke. Nah, kita lihat contohnya nih ya. Contoh penangkaran ex situ. Pernahkah kalian pergi ke Taman Marga Satwa Ragunan atau kebun binatang Ragunan? Ya, kalian bisa melihat di kebun binatang Ragunan banyak sekali hewan-hewan ya. Ada gajah dari Sumatera, ada harimau dari Sumatera, ada anoa dari Sulawesi, ya, kemudian ada burung cendrawasih, ada komodo. Nah, semuanya itu ada di kebun binatang Ragunan. Ini disebut penangkaran ex situ karena hewan-hewan langka tersebut dipindahkan dari habitat aslinya. Tapi tujuannya sama, yaitu supaya hewan tersebut tidak punah. Jadi di kebun binatang ini tetap dipelihara, kemudian berkembang biak di sana ya. Nah, selain kebun binatang Ragunan, tadi juga ada taman safari, sama tujuannya. Nah sekarang contohnya adalah penangkaran in situ. Berbeda dengan penangkaran ex situ ya. Kalau ini masih di dalam habitatnya. Contohnya adalah ini badak bercula satu. Badak bercula satu adanya di Ujung Kulon ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Ini adalah habitat asli badak bercula satu. Di sini tetap di lingkungannya berkembang biak, dipelihara ya, dijaga supaya tetap berada di lingkungannya, jadi tetap lestari dan hidup di sana ya. Kemudian yang kedua ada komodo. Nah, komodo bisa kita lihat kalau kalian pergi ke Pulau Komodo. Di sana adalah habitat aslinya komodo ya, binatang reptil ini ada di Pulau Komodo, tepatnya ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi komodo ini dibiarkan di sana hidup, berkembang biak ya, dipelihara, tapi tidak dipindahkan ke suatu tempat karena ini habitat aslinya hewan reptil ini ya. Ini contoh dari penangkaran in situ ya. Nah, itu materi hari ini sebentar ya. Tugasnya nanti menyusul ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.